Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja menurut saya pribadi puasa pada tahun ini secara ruh cukup berat. Meskipun suasananya seperti pandemi seperti ini, artinya dengan fasilitas atau sarana yang ada, yaitu berupa medsos, berupa HP, ini yang membuat puasa kita terasa berat secara fisik, secara suasananya. Musim hujan memang agak nyaman. Anak-anak ada semuanya di rumah, tetapi justru ini yang kita harus waspada. Karena mulai dari kecil, anak kita yang kecil sampai besar, mereka bersama dengan HP. Dan kita tidak sempat untuk menjaga ibadah puasa anak kita, terutama ketika waktu bersama dengan HP. Kalau memegang HP sudah lelah, capek, berganti lihat TV. Maka tidur lebih baik bagi mereka apabila menghabiskan waktunya hanya untuk HP dan TV. Apalagi zaman sekarang ini, mereka tergila-gila dengan namanya TikTok. Anak kecil gak bisa TikTok, gak bisa goyang TikTok, gak bisa berkata seperti TikTok di YouTube, maka itu adalah anak ketinggalan zaman, kata mereka. Maka kalau kita biarkan ini, maka jangan kaget kalau anak kita suatu saat yang menjadi generasi otak-otak. Memang secara fitrah manusia, Allah menciptakan kita suka terhadap sesuatu yang indah, baik itu berupa manusia, keindahan tubuh manusia, keindahan emas intan permata, keindahan kedudukan dan lain sebagainya. Hal ini dipatrikan Allah di dalam kitab sucinya, surat Ali Imran ayat 14 kalau tidak salah. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Maka sudah sewajarnya apabila manusia itu memang suka keindahan-keindahan, tapi jangan sampai keindahan duniawi ini, keindahan tubuh manusia berupa gambar-gambar yang berseliweran di dalam medsos, di dalam televisi, kita terhalang, kita diharamkan untuk menikmati keindahan di surga sana. Dan ini tantangan yang terberat bagi kita sebagai orang tua. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi sejatinya puasa adalah menahan agar segala lubang yang ada dalam diri kita yang jumlahnya 9 pun juga kita jaga. Bolongan kang cacai songo kudu melu poso. Mata 2, telinga 2, lubang hidung 2, mulut 1, sudah 7. Mana yang tersisa? Lubang kelamin bagian depan dan lubang zubur. 9. Maka
Jikalau kita ingin mendapatkan asyamu li wa ana ajzibi, puasa itu untuk aku dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalas bagi orang yang berpuasa apabila kita mampu berpuasa untuk menahan 9 lubang dari tubuh ini hanya untuk kepadanya, hanya untuk bertakarub kepadanya, hanya untuk beribadah kepadanya. Mata digunakan untuk baca Al-Quran, telinga untuk digunakan untuk mendengarkan tilawah, dan bibir digunakan untuk berzikir. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Saudaraku, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba ala ibni adam nasibahu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal ainani zinahuma. Memang setiap manusia ditakdirkan untuk berbuat zina, tapi bukan berarti hadis ini memberikan motivasi untuk kita zina. Ini adalah sebagai peringatan, karena mata ini betapa mudahnya untuk berbuat zina. Lebih-lebih dalam masa sekarang ini, di rumah sendiri tak ada orang yang lihat. Kita bisa kemana-mana, bisa melihat apa saja hanya di dalam genggaman tangan kita. Tapi orang yang benar-benar ada Allah di dalam hatinya, ia akan menjaga betul jangan sampai puasanya menjadi sia-sia, dan ia menjadi orang yang berpuasa tapi puasa yang paling terjelek, karena hanya tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai petang menjelang. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.